Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Posisi Jokowi sebagai Kingmaker dan mungkinkah bisa menyatukan Ganjar dan Prabowo? Nah, kalau ternyata putaran keduanya masuk Mas Ganjar dan Pak Prabowo, nah itu udah aman bagi Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo sudah mengupayakan duet Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Dari Partai Gerindra, mungkinkah itu terjadi? Mau Partai Gerindra berduet dengan Ganjar? Tidak tahu rumor itu bersumber dari mana, karena pertemuan kemarin antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan di Istana Bogor tidak membicarakan tentang hal itu. Dan saya kira apa yang sudah dideklarasikan oleh kami, Prabowo Presiden pada tanggal 12 Agustus 2022, kemudian dideklarasikannya Pak Ganjar, Mas Ganjar, sebagai calon presiden di tahun menjelang Hari Raya, saya kira sudah bentuk penghargaan dari masing-masing pilihan partai politik, sehingga kemungkinan untuk diduetkan saya kira apa bisa, itu juga menjadi pertanyaan kami. Karena kan Presiden Jokowi sering bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu juga dengan Ganjar Pranowo, bertemu keduanya juga pernah. Gibran sebagai anak sulung Presiden Jokowi yang sering disebut-sebut sebagai representasi sikap Joko Widodo juga bertemu dengan Prabowo Subianto, bertemu juga dengan Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian mengesankan pada publik, wah jangan-jangan Pak Jokowi mau sebagai Kingmaker mendekatkan keduanya untuk berpasangan di pemilu 2024? Sebagai sebuah kemungkinan bisa saja, tapi saya belum melihat itu sebagai sebuah realita politik ke depan, karena bagaimana caranya ketika Ibu Mega sudah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden terus bisa mengalah menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, atau sebaliknya kami yang sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden terus kemudian kami mundur selangkah menjadikan Pak Prabowo sebagai wakilnya Mas Ganjar misalnya. Itu bukan sesuatu yang mudah, sehingga keribetan dan kerutan itulah yang menyebabkan agak optimismenya agak sulit terbentuk. Pak Muzani, tadi Pak Ahmad Basara menyatakan bahwa ya kita masih membuka kemungkinan apapun bisa terjadi. Dinamika politik saat ini masih posisinya adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ganjar di PD Perjuangan, Prabowo di Gerindra. Tapi opsi itu bisa saja terjadi. Kalau dari Partai Gerindra membuka kemungkinan untuk opsi itu, untuk kemungkinan itu berduetnya Ganjar dan Prabowo. Ya, sebagai sebuah kenyataan politik sih bisa saja. Saya kira apa yang dikatakan oleh Mas Bas, saya kira sesuatu yang mungkin saja. Tetapi problemnya adalah ada kerumitan di masing-masing partai politik yang sekarang ini mendukungnya, baik PDI Perjuangan ataupun Gerindra. Karena itu saya kira yang paling mungkin adalah saling menghormati dan menghargai atas apa yang sudah dideklarasikan dari partai masing-masing, mana PDI sudah mendeklarasikan Mas Ganjar dan kami sudah mendeklarasikan Pak Prabowo. Kita menghormati sebagai sebuah ikhtiar untuk membangun bangsa yang lebih baik, untuk mendorong kader masing-masing berbakti dan berkhidmat bagi bangsa dan negaranya yang lebih baik, dan biarlah kemudian rakyat memberikan putusannya. Akan tetapi saya kira dialog dan pembicaraan di antara kedua partai tidak boleh putus. Silaturahmi di antara Gerindra dan PDIP tidak boleh putus, bagi baik kadernya, calon presidennya ataupun para pemimpinnya. Itu saya kira lebih realis. Kalau begitu opsinya masih bisa terbuka ya, komunikasi terus dibuka, apapun bisa terjadi. Kalau tadi Pak Muzani bilang Gerindra mengalah dengan Prabowo sebagai capres Ganjar Pranowo, sepertinya agak rumit, agak ribet. Kalau dari PDI Perjuangan, mungkinkah Ganjar Pranowo kalau jadi duet ini terwujud menjadi cawapresnya Prabowo Subianto? Mungkinkah itu mengalah? Meminjam statementnya Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, dia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara media dengan menggunakan analog atau istilah, bahkan matahari terbit dari barat pun Pak Ganjar tetap akan sebagai calon presiden. Demokrasi kita kan adalah asas demokrasi proporsional. PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, dapat mengusung pasangan calon presiden sendiri. Alhamdulillah setiap disurvei oleh teman-teman surveyor seperti Mas Hanta, PDI Perjuangan selalu mendapati elektabilitas tertinggi, dan elektabilitas Pak Ganjar juga demikian. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, rasanya Siti sangat tidak mungkin kalau posisi Pak Ganjar diturunkan gridnya menjadi calon wakil presiden. Ya. Yang paling mungkin itu adalah kerjasama
politik dengan calon wakil presiden yang berlatar belakang tokoh Islam, dalam ini dari Nahdlatul Ulama, berlatar belakang Purnawirawan TNI, itu ada referensi sejarahnya. Yang belum ada referensi sejarahnya ini dengan calon wakil presiden yang berlatar belakang pengusaha murni, itu belum ada sejarahnya sejak presiden, wakil presiden dan calon presiden dan seterusnya di beberapa pemilu pilpres yang lampau. Gitu, Cindy. Alot nih Mas Hanta, nggak ada yang mau mengalah menjadi cawapres kalau duet ini terjadi, kalau sejarah PD Perjuangan dan Gerindra kembali bersatu seperti di pemilu presiden 2009. Mungkinkah sejarah itu terwujud meskipun kita nggak tahu siapa yang mau mengalah untuk jadi cawapres? Saya melihat dari per hari ini ya, belum ada tanda-tanda akan bergabung dalam satu koalisi. Per hari ini perkembangannya, potensi terbesarnya Pak Prabowo akan maju sendiri, Mas Ganjar akan maju sendiri. Tadi dari Mas Basara juga sudah jelas dan tegas, Pak Muzani juga sebenarnya jelas dan clear juga, meskipun membuat komunikasi. Jadi ya saya kira potensi maju bersama sekarang ini, kecuali tadi saya bilang, karena ada dinamika elektoral. Itu pun belum tentu dinamika elektoral itu terkonfirmasi. Kalau ternyata punya keyakinan yang tinggi bagi setiap kandidat untuk menang pertarungan sepanjang sekarang ini punya peluang yang sama, relatif sama untuk menang. Kedua-duanya baik secara elektabilitas partai juga Gerindra ada tren naik meskipun memang PDIP masih di atas, mendekat jaraknya paling tidak di survei Kompas terakhir ini. Kemudian kedua dari elektabilitas juga naik turun, mereka bersaing ketat. Nah dari sisi ini maka Cindy, saya pada analisis saya awal maka peluang akan maju bertarung masing-masing sangat kuat. Jadi peluang bertandingnya lebih kuat. Di putaran kedua saja dua pilihan, tetap bertanding atau bersanding nanti mereka bergabung untuk berhadapan dengan kandidat lainnya di putaran kedua. Kalau duet Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto siapapun jadi capres-cawapresnya tidak terwujud, apakah ini akan menguntungkan Anies Baswedan? Ya saya kira iya, itu jelas ya, tidak terlalu sulit untuk memprediksinya. Maka kalau ini bergabung dua kekuatan besar, akan ada 3 capres kuat ya secara elektabilitas, ada 2 yang bergabung, maka memang semakin kuat kekuatannya. Meskipun tidak semuanya akan bergabung, pasti ada yang semakin senang, ada juga kecewa berpindah misalnya. Tapi dari sisi Mas Anies Baswedan, maka kalau 3 pasangan itu lebih menguntungkan dari sisi Mas Anies, sehingga ada peluang untuk bertarung masuk putaran kedua. Siapa yang paling berpeluang masuk putaran kedua? Semuanya punya peluang, baik Pak Prabowo, Mas Ganjar, termasuk juga Mas Anies. Kalau ada 3 pasangan. Jadi kalau saya pada posisi saat ini dengan dinamika politik seperti ini, maka kecenderungannya nggak apa-apa kita 3 poros saja, 3 pasang, toh nanti kita akan menemukan juga pasti mayoritas. Dan belum tentu juga dalam dinamikanya ternyata ada satu yang julang bisa di atas 50% plus 1 bisa memenangkan pertarungan dalam satu putaran juga bisa mungkin. Baik. Pak Muzani, setelah Pak Prabowo kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi, kabarnya kami dengar akan bertemu dengan Bu Mega ya? Ya itu karena kami ingin mengajukan meminta jadwal Ibu Mega untuk bisa bertemu dengan Pak Prabowo, untuk bisa bertemu dengan apa yang akan dibahas? Ya tentu silaturahmi, karena Pak Prabowo sudah cukup lama tidak berjumpa dengan Bu Mega dan sejak hari raya kan sampai sekarang belum berjumpa, sehingga saya kira pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu menjadi penting, paling tidak itu sebagai sebuah pertemuan dan silaturahmi di antara para pemimpin. Akankah membahas koalisi besar antara PD Perjuangan dan Gerindra? Ya karena belum terjadi tentu saya tidak. Paling tidak itu silaturahmi untuk apa? Untuk memberi pemahaman yang sama meskipun kesepakatannya mungkin nanti berbeda. Paling tidak itu sebagai sebuah cara kita mendialogkan bagi para pemimpin bangsa tentang masalah-masalah pelik demokrasi dan bangsa ini. Oke, terakhir untuk Mas Hanta, dengan dinamika saat ini apakah Jokowi bisa disebut sebagai kingmaker atau nanti Jokowi sedang berupaya tetap keputusannya pada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PD Perjuangan? Ya, ini kedua-duanya kingmaker, tapi yang dari sisi pemegang boarding pass pastilah Ibu Mega dan Ketua Umum yang lainnya. Pak Jokowi tidak bisa mendaftarkan tanda tangannya, tapi punya pengaruh politik sebagai presiden, punya kedekatan dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kira memang akan ada 3 hal secara singkat. Satu, Pak Jokowi mungkin akan melihat kalau Mas Ganjar yang dukung sepenuhnya, ya saham politik terbesarnya pastilah Ibu Mega. Pak Jokowi tidak lebih besar dari Ibu Mega. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin bisa langsung, tapi bukan separtai. Jadi ada plus minus. Yang kedua, Pak Jokowi tetap membaca, mencermati perkembangan elektabilitas Anies Baswedan, saya lihat. Dan yang ketiga, mungkin juga Pak Jokowi masih berikhtiar untuk menggabungkan 2 koalisi ini. Tapi kalau tidak bisa, saya kira kita akan menemukan seolah-olah tadi ya, mengesankan Pak Jokowi antara mendukung rekan separtainya, Mas Ganjar, atau tetap juga mendukungan kepada menteri yang loyalnya, yang cukup dekat, yaitu Prabowo Subianto. Kesan itu sulit untuk kita berhenti dalam waktu dekat. Kesan itu akan terus kita temuin karena berbagai macam
dinamika politik, ya kesannya Pak Jokowi mendua, sulit dihindari. Tapi Dua-duanya, apapun, ya. kira keduanya membuka ruang komunikasi, Itu dia. itu poin paling penting. Gerindra, PD Perjuangan membuka ruang komunikasi, akan ada pertemuan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri, tentu akan menarik apa hasil dari pertemuan yang dibicarakan oleh kedua tokoh politik ini. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.